Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Sahal. Kita akan membahas materi kelas 10, yakni stoichiometry atau perhitungan dasar kimia. Iya, baik. Adik-adik sekalian, stoichiometry ini berkaitan dengan menghitung zat. Ya, sebagaimana kita tahu, zat dalam ilmu kimia, mungkin juga di ilmu eksak lainnya, ya, itu nanti ada yang zat padat, wujudnya cair atau gas. Nah, sebagai dasar untuk stoichiometry, yang menurut kakak paling penting adalah kita harus tahu dulu bagaimana kita mencari MR. MR itu kalau diartikan secara sederhana adalah massa molekul relatif. Nah, molekul itu berarti gabungan dari satu atau lebih atom, ya. Ya sama dengan istilah senyawa ya. Cuman kalau molekul itu berarti per satu unitnya. Ya, jadi molekul identik dengan senyawa, hanya saja kalau kita bicara molekul berarti per satu unitnya. Nah, MR massa molekul relatif ini ya, sebagai contoh misalnya gini. Kakak punya ya H2O nih. Ini adalah senyawa ya. 1 unit H2O disebut molekul H2O gitu ya. Nah, kalau kita mau menghitung MR H2O, maka cukup kita hitung H-nya ada berapa, O-nya ada berapa. Oh, H-nya ada 2 dan O-nya ada 1. Kita lihat ya, 2H tambah 1O. Lalu tinggal kita kalikan angka-angka tersebut dengan AR masing-masing atomnya. 2 dikali ARH ditambah 1 kali ARO. Nah, mungkin adik-adik bertanya, Kak, AR itu apa? Kalau MR kan massa molekul relatif. Nah, kalau AR itu massa atom relatif, berarti per atomnya. Ya, per atomnya. Nah, ini nanti harus diketahui dari soal gitu ya. Jadi harus ada dari soalnya, ada ya nilai ARH berapa, ARO berapa, atau kalian bisa mencari pada tabel periodik. Ya, nanti angka yang paling besar dalam tabel periodik ya di unsur itu kan ada 2 angka tuh, angka atas sama angka bawah, angka besar sama angka kecil, nomor massa, nomor atom. Maka nomor massa angka paling besar itulah AR. Ya. Oke, jadi AR adalah massa atom relatif. Kebetulan kakak hafal nih, ARH adalah 1, ARO 16 ya. Tinggal kita masukin aja 2 kali 1 tambah 1 kali 16, hasilnya adalah 18. Jadi MR dari H2O adalah 18. Oke. Nah, perlu kita cermati juga, misalnya saja ya, kita punya molekulnya adalah H2. Ini terhitung MR ya, bukan AR lagi karena H-nya sudah 2. Jadi MR H2 adalah 2 kali ARH, 2 kali 1 nilainya 2. Oke, ini harus dilatih lagi ya untuk melancarkan perhitungan MR. Biasanya kalau bisa perhitungan MR itu di awal ya. Baik. Selanjutnya kita masuk kepada zat itu sendiri ya. Ada tadi kakak bilang ada zat padat, gas, dan cair. Nah, dalam stoichiometry biasanya zat padat kaitannya untuk menghitung massa. Sedangkan kalau gas yang dihitung adalah volumenya, sedangkan kalau wujudnya cairan yang dihitung adalah konsentrasi zat. Ya, massa atau berat suatu molekul senyawa gitu ya. Itu massa suatu zat memakai rumus ini. Ya, rumus pertama ya kita bilang ya. Massa adalah mol dikali MR. Nah, massa sama dengan mol zat dikali MR. Sehingga dari sini bisa diturunkan dong, kalau mol itu berarti adalah massa dibagi dengan MR. Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya, Kak, mol itu apakah? Harusnya sudah dijelaskan ya oleh Bapak Ibu guru sekolah konsep mol. Jadi mol itu adalah satuan dari atau sejumlah tertentu zat. Jadi sederhananya gini, kalau kita punya misalnya satu lusin itu kan ada 12. Maka 1 mol suatu zat itu ada sebanyak 6,02 dikali 10 pangkat 23 zat. Banyak banget. Iya, betul. Nah, inilah yang disebut sebagai bilangan Avogadro karena dulu yang menemukannya adalah Bapak Avogadro gitu ya. Oke. Ya, ini kaitannya sama massa suatu zat. Jadi wujudnya zat padat, kita hitung massanya. Contoh soalnya kayak gini.
berapakah massa dari 5 mol H2O. Tadi kita sudah mencari mR H2O, dapatnya 18 ya. Maka massa H2O tersebut adalah mol dikali mR. Molnya ada dari soal 5 mol, mR-nya adalah 18, sehingga kita dapat ya massa dari 5 mol H2O adalah 90 gram. Jadi 5 mol H2O itu beratnya ya, kita berat aja ya, adalah 90 gram. Oke, sampai sini ngikutin ya. Oke, jadi rumus pertama yang berwarna merah, massa adalah mol zat dikali mR. Oke. Nah, selanjutnya kalau volume gas ya, zatnya wujudnya gas, itu perhitungan volumenya ada beberapa rumus ya. Ini kakak langsung bikinkan ya, mungkin 2 dulu aja. Volume ya, ini kakak kasih nomor 2, artinya rumus yang kedua. Suatu zat dalam wujud gas jika diukur pada suhu 0 derajat Celcius 1 atm, atau kita sebut sebagai kondisi standar STP, standard temperature and pressure, itu rumusnya volume adalah mol dikali 22,4. Angka ini adalah ketetapan atau konstanta ya, wajib dipakai kalau kondisinya ini, sehingga kita bisa dapatkan mol itu adalah volume dibagi 22,4. Mol adalah volume dibagi 22,4. Di sini ya. Oke, rumus yang ketiga, volume apabila diukur pada suhu 25 derajat Celcius 1 atm atau kondisi RTP, maka volumenya adalah mol dikali 24. Oke, ini dipakai konstantanya apabila pada suhu 25 derajat Celcius ya. Ya, suhu kamar, room temperature and pressure. Nah, apabila suhu dan tekanannya kita bebas, pengen suka-suka kita kak, pengen berapa, boleh aja. Ini memakai rumus gas ideal. Ya, rumus ini biasanya nanti akan kalian temui di pelajaran fisika juga, di bagian termodinamika, PV nRT. Jadi mol itu kadang-kadang dilambangkan dengan R. Ini sengaja kakak pakai mol biar jelas ya. PV sama dengan mol dikali R besar dikali T besar. Sehingga volume adalah mol dikali R dikali T dibagi P. Apa itu R? R adalah konstanta gas ideal. Nilainya 0,082 dari sononya gitu ya. Sedangkan T besar adalah suhu derajat Celcius tambah 273. Berarti suhu ini wajib dalam Kelvin ya. Wajib dalam Kelvin. Sedangkan tekanan itu wajib dalam atm. Jadi kalau kalian punya milimeter Hg ya, sentimeter Hg, ini harus dikonversi. Ingat, 1 atm itu sama dengan 76 cm Hg atau 760 mm Hg. Ini 1 atm. Gitu ya. Oke. Ini adalah rumus-rumus yang berkaitan apabila zatnya wujudnya gas. Baik, lanjutkan. Nah, untuk wujudnya cairan ya, biasanya kita memiliki yang namanya konsentrat. Kita yang kita cari adalah konsentrasi ya. Nah, kalau zatnya wujudnya cair, biasanya kita bermain dengan yang namanya larutan. Nah, ingat konsepnya, yang namanya larutan itu wajib ada terlarut dan wajib ada pelarut. Bedanya adalah pelarut jumlahnya selalu lebih banyak daripada terlarutnya. Itu ya, konsepnya seperti itu ya. Pelarut selalu lebih banyak daripada terlarutnya. Maka berapa banyak sih zat yang ada dalam sejumlah tertentu pelarut? Misalnya kita masukkan garam ke dalam 1 gelas air, dan berapa sih banyaknya garam di dalam air tersebut? Nah, kita pakai rumus molaritas ya. Definisinya dulu deh. Molaritas adalah banyaknya mol suatu zat dalam 1 liter larutan. Jadi satu kesatuan ya, seluruhnya ya. Oke, ini udah kakak tulis juga sebenarnya ya. Oke. Sehingga mencari molaritas itu memakai rumus molaritas sama dengan mol dibagi volume ya. Molar sama dengan mol dibagi volume. Jadi beda antara molar dengan mol ya. Molaritas menyatakan konsentrasi, mol menyatakan satuan zat. Oke, wajib dalam liter kalau memakai rumus yang atas. Kalau memakai rumus yang bawah, kapan memakai rumus yang bawah? Kenapa ada rumus yang bawah? Rumus yang bawah sebenarnya sama aja sama rumus yang atas. Cuma ini bedanya kalau kita punya zat yang dimasukkan ke dalam pelarutnya itu wujudnya zat padat. Tadi contohnya sekian gram garam dimasukkan ke dalam 1 liter air, sehingga kita bisa pakai rumus yang kakak pakai ini. Ya, ini massa zat terlarut, massa garamnya misalnya ya, mR garam 1000. Nah, ini volume dalam milinya, pelarutnya, airnya berapa mili. Oke, jadi ambil kesimpulan bahwasanya mol itu ya bisa menjembatani massa, volume, molaritas. Jadi kita bisa rubah dari volume mencari massa bisa,
dari volume mencari molaritas bisa gitu ya. Dan satu rumus tambahan adalah jumlah partikel. Jumlah partikel adalah mol dikali bilangan Avogadro ya. Rumusnya mol dikali, nah bilangan Avogadro tadi sudah kakak sebutkan di awal, 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, langsung aja ke contoh soalnya ya. 2 mol H2O, berapa sih jumlah molekul H2O dalam 2 mol tersebut? Ya tinggal masukin aja, 2 mol dikali 6,02, kita dapatkan 12,04 dikali 10 pangkat 23 molekul H2O, karena kita tanya molekulnya. Nah tapi kalau tanya atomnya, nah dalam molekul H2O itu ada 3 atom. 2 atom H, 1 atom O ya, 2 atom H, 1 atom O. Maka kita harus kalikan ini ya dengan 3. Jadi 3 dikali 2 dikali 10 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. Karena atomnya ada 3, ditanya adalah berapa atom dalam 2 mol H2O. Berarti atomnya terhitung semua. Adik-adik sekalian, Kak Sahal lanjutkan materi tentang stoikiometri. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai rumus-rumus yang berkaitan dengan massa, volume gas, dan molaritas konsentrasi. Nah, kita hubungkan nantinya pengetahuan kita sebelumnya tersebut dengan persamaan reaksi ya. Oke, lihat, persamaan reaksi itu selalu ada 2 komponen. Komponen sebelah kiri tanda panah namanya zat-zat reaksi atau reaktan, sebelah kanan tanda panah namanya produk ya. Nah, penyetaraan reaksi artinya kita harus membuat setara, menyamakan jumlah unsur-unsur yang ada di sebelah kiri tanda panah ini dengan sebelah kanan ya. Dan dalam menyetarakan reaksi tidak boleh mengubah angka-angka kecil ini yang indeks namanya ya. Dan ini artinya H-nya 2, O-nya 2, H di sini 2, O di sini 1. Jadi kalau tidak ada angkanya berarti di sini 1 ya. Nah, bagaimana kita menyetarakannya adalah dengan memberikan angka-angka di depan sini, namanya koefisien. Jadi kita taruh koefisien reaksi berupa angka sehingga nanti reaksi ini bisa balance ya. Caranya bagaimana, kita coba ya. Ini kebetulan sudah kakak buatkan ya untuk reaksi yang pertama nih, H2 ditambah O2. Kita lihat ya, seandainya ini tadi kita nggak ada dulu ya, H-nya 2 ini ya, H-nya juga 2, maka cuman masalahnya O-nya di sini 2, di sini 1. Maka kakak kasih angka 2 di sini, kakak kasih angka 2 di sini, ini akan jadi balance, akan jadi setara. H di sebelah kiri ini 2 kali 2, 4. Di sebelah kanan 2 kali 2, 4. Jadi kakak tidak mengubah indeks tapi memberikan angka di sini, angka ini dikalikan dengan indeks ini ya. Untuk O2-nya 2 dikali ini, kalau tidak ada angka dianggap 1 ya. Ini kalau nggak ada angka dianggap 1, jadi 2 kali 1, 2, sebelah kanan 1 kali 2, 2. Jadi sudah setara jumlah H sama O di kiri maupun di kanan tanda panah. Oke, selanjutnya ya, tadinya kita punya NH3 saja menjadi N2 dan H2. Maka kalau kakak kasih angka 2 di sini, apa yang terjadi? N-nya jadi 2, H-nya jadi 6. Di sebelah kanan 2 kali 1 2, sama dong, jadi sama-sama 2 ya. H-nya 2 kali 3. Oke, kita bandingkan dengan soal aslinya ya. Tadinya nggak ada tuh ya, NH3 ya. Tidak ada angka koefisien di depannya, maka kita kasih angka dengan cara coba-coba gitu ya. Oke. Nah, sekarang nih C-nya 5, C-nya 1, H-nya 12, H-nya 2, O-nya 2. Nah, di sini ada 2 tempat nih, 2 tambah 1. Ini 2, ini 1, 3. Nah, itu nggak sama, nggak balance ya. Nah, untuk menyetarakan sebaiknya unsur-unsur yang ada di banyak tempat seperti ini kan di sini di 2 tempat, di sini di 1 tempat tuh banyak ya. Nah, zat-zat yang ada di banyak tempat abaikan dulu atau terakhirin aja setarainnya. Jadi kita mulai dengan C dan H. Kenapa? Karena C di sini di 1 tempat. Ini pun cuma ada di 1 tempat. H di sini di 1 tempat, di sebelah kirinya, di kanan juga di 1 tempat sebelah kanannya. Beda sama OO di kiri di 1 tempat tapi di kanan di 2 tempat. Nah, itu di belakangnya. Tapi kalau C sama H boleh. Oke, kalau C-nya di sini 5 supaya sama, maka kakak rubah tuh sini jadi 5 jadi sama ya. H-nya 12, maka di sini kakak kasih 6. Jadi 12 juga. Nah, 8-nya 16. 8-nya O-nya bagaimana? O-nya di sini 5 kali 2 10. 10 ditambah 1 kali 6. 16, maka 2 dikali berapa supaya jadi 16? Dikali 8 gitu ya. Oke, jadi asalnya begini ya. Jadi kakak kasih angka
5 dulu ya biar C-nya balance, 6 biar di balance 12, O-nya ngikut 10 tambah 6 16, berarti 2 kali berapa supaya 16? 8. Nah, inilah penyetaraan reaksi. Jadi pentingnya kita memahami penyetaraan reaksi agar bisa kita kaitkan dengan stokiometri, karena nanti soalnya bisa begini. Berapakah massa gas H2O yang bisa didapatkan jika kita mereaksikan 3,2 gram gas O2 ya dengan gas H2 yang berlebih. Oke, di sini kita punya massa zat. Mungkin kalian bertanya, Kak, itu kok bisa ya gas itu punya massa? Oh, bisa saja. Jadi gas selain punya volume bisa dicari massanya ya. Konsepnya itu gambarannya begini. Gas itu kan bisa kita masukkan ke dalam suatu wadah. Nah, kalau gas dan wadahnya itu ditimbang, kita akan dapatkan massanya. Tinggal nanti kita kurangin saja dengan massa wadahnya, tentu kita akan dapatkan massa dari gas itu sendiri. Oke ya, tapi penitik beratnya nggak di sana. Oke, di sini soal ya untuk kelas 10 biasanya reaksi dikasih tahu. Reaksinya adalah H2 ya, ini koefisien belum ada tadinya ya. H2 direaksikan dengan O2 akan menghasilkan H2O. Nah, di sini ya kita setarakan. Ya, setarakan caranya ya, ini di sini 2, jadi hanya 4. Ini 4, O-nya 2, di sini 2 ya, ini sudah setara. Nah, langkah pertama adalah kita mencari yang namanya MR dulu sebaiknya ya. MrO2. Caranya tadi sudah dibahas di video sebelumnya. 2 dikali ARO karena O-nya ada 2. R-nya ada dikasih tahu dari soal, ini 16. Jadi 32. MrH2O, H-nya 2, O-nya 1, 2 kali AR-nya 1 tambah 1 kali 16, jadi totalnya 18. Nah, dari sini karena informasi yang kita miliki mula-mula ada 3,2 gram gas O2, kita hanya bisa mencari mol dari si O2 ini terlebih dahulu. Caranya pakai rumus tadi, massa mol dikali MR. Massanya 3,2, MR-nya 32. Berarti mol dari O2 adalah 3,2 dibagi 32 adalah 0,1. Oke, kakak taruh sini ya, 0,1 mol. Nah, karena target kita adalah mencari H2O, maka kita harus mencari mol H2O dulu dengan cara pakai perbandingan. Perbandingan tuh gini, kalau 1 nilainya 0,1 mol, 2-nya berapa? Kan gitu. Tinggal pakai perbandingan koefisien. 1 nilainya 0,1, kalau 2 berapa? Nah, gitu ya. Jadi pastinya 0,2 dong. Atau kalau secara matematik kita bisa dapatkan dengan memakai rumus 2/1 dikali ini ya. Kenapa 2/1? Karena yang mau kita cari mol H2O. Kenapa mol H2O, Kak? Karena yang ditanya berapa massa H2O nya, berarti nyari mol H2O nya dulu ya. Oke, mol H2O nih kakak tulis 2/1 dikali 0,1 adalah 0,2 mol. Pakai perbandingan, nggak harus pakai rumus juga boleh ya. 1 sama dengan 0,1, kalau 2 berapa gitu ya. Baik, lalu kalau udah dapat mol H2O ya tinggal masukin ke dalam rumus yang sama. Massa H2O adalah mol dikali MR. Ya, berarti 0,2 dikali 18 adalah 3,6 gram. Oke, di sini jadi pentingnya kita menyetarakan reaksi lalu menghubungkan dengan rumus stokiometri ini yang berkaitan sama massa gitu ya. Atau nanti bisa saja ditanya volume dan sebagainya ya. Jadi ini penggabungan dari beberapa bab yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita lanjutkan pembahasan stokiometri kita. Masukkan ke soal saja ya adik-adik. Misalnya kita memiliki soal hampir serupa dengan yang tadi ya, seperti ini ya, 3,2 gram O2 akan menghasilkan berapa volume gas H2O. Kalau pada soal sebelumnya kita memiliki soal diketahui massa dari O2 nya, tapi ditanya adalah massa dari H2O ya. Sebentar kita lihat referensi yang soal sebelumnya. 3,2 gram O2 ditanya berapa massa H2O. Di soal yang ini kita punya massa dengan massa O2 nya, tapi ditanya volume H2O. Soalnya sama, yang jelas kita harus ada reaksinya dulu. Kalau tidak ada kita buat dulu ya. Setelah reaksinya ada,
kita setarakan seperti pada video sebelumnya. Kalau sudah setara, kita hitung mol dari O2 pakai rumus mol dikali dengan MR. Ya, kita masukkan 3,2 ke sini. MR-nya 32 ya, seperti pada pembahasan sebelumnya, berarti 2 kali ARO gitu ya, karena O2, O-nya ada 2 kali 16, 32. Ini AR atau atomic relatif dari masing-masing unsur, biasanya dikasih tahu dari soal. Oke, kita lanjut dulu. Maka kita dapat mol O2 nya adalah 0,1. Setelah dapat mol O2, memakai perbandingan koefisien, ya ini koefisiennya 2, nih kalau nggak ada angkanya dianggap 1 gitu ya, 2 gitu ya. Mol H2O, nah ini mol H2O ya. Mol O2 0,1, mol H2O, nah kita pakai perbandingan. 1 nilainya adalah 0,1, kalau 2 tentu nilainya 0,2 gitu ya. Atau kalau secara matematik 2 dibagi 1 dikali 0,1, 2 per 1 kali 0,1 jadi 0,2. Jadi selalu koefisien yang ditanya itu di atas. Misalnya kakak mau nyari mol H2O, maka koefisien H2O itu di atas. Kak, kalau saya menanya mol H2, ya udah berarti 2 per 1 dikali 0,1 gitu ya. Nah, sudah dapat mol H2O yakni 0,2 mol, maka volume H2O nya pada kondisi, nah kondisinya apa nih Kak? Dari soal kan nggak disebutkan. Volume gas aja. Jika tidak ada, maka kita asumsikan soal itu berlaku pada kondisi STP, standar temperature and pressure. Maka rumusnya adalah mol dikali 22,4. Tinggal masukkan saja 0,2 dikali 22,4 menjadi 4,48 liter. Ya, jadi kalau dari soal tidak diketahui kondisinya apa, kita anggap STP. Ya, tapi kalau ada suhunya, ada tekanannya berapa, kita kembali ke rumus yang ada kaitannya sama gas ideal ya. Nah, ini ya, sebelumnya kalau suhunya ada, tekanannya ada ya. Oke. Ini ada di video sebelumnya ya, stokiometri 1. Baik, lanjut dulu. Kadang-kadang soal akan jadi lebih kompleks seandainya kita punya soal seperti pada soal nomor 3 nih. 3,2 gram O2 direaksikan dengan 2 gram gas H2 akan menghasilkan massa H2O berapa dan berapa pula massa zat yang sisa. Oke, beda dengan soal yang nomor 2 di atas, soal nomor 3 ini selain kita memiliki gram O2 nya 3,2 gram, kita memiliki gram H2, yang di atas nggak ada. Nah, di sini ya kita nanti akan memakai yang namanya informasi pereaksi pembatas. Sama langkahnya, cari dulu reaksinya, dibuat, lalu disetarakan. Nah, di sini uniknya kita bisa mendapatkan mol masing-masing, baik mol H2 maupun mol O2. Kalau mol O2 ya itu hampir sama ya dengan rumus ini. Ini kan berarti massa sama dengan mol kali MR. Berarti molnya adalah massa dibagi MR, sama. Yang massa dibagi MR. 3,2 dibagi 32 0,1. Nah, mol H2O juga gitu, massa dibagi MR. 2 dibagi 2. MRH2 kan berarti 2 kali ARH ya, 2H, 2 kali 1. Ya. Oke, ini bisa disimak di video sebelumnya mengenai MR, ini penting sekali untuk kalian pahami. Oke. 1 ya. Nah, karena kita punya lebih dari satu komponen mol, ini ada, maka kita harus menentukan dulu yang namanya pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas adalah zat yang akan habis. Zat yang akan habis itu ditentukan dari mol masing-masing ini dibagi koefisien, mana yang paling kecil itulah yang habis. Ya. Oke, sebentar. Kali kita buat reaksinya ya. Ini kakak nggak tulis, nggak ini kan ya. Oke, sini dulu ya. Nah, H2O2 H2O kita taruh masing-masing molnya di bawah sini. Ini apa sih Kak, ada kayak gini, bingung. Ini pertama dibuat reaksinya dulu ya, seperti yang ini tadi ya, lalu dibikin di bawahnya kayak semacam kolom gitu ya. Nanti ada bagian mula-mula,
ada bagian reaksi, ada bagian selesai lalu digaris. Lalu mol yang sudah dapat dari sini, agak ribet ya, ini sama ini kita masukkan di bawah sini. Lalu kita bagi mol-mol ini dengan koefisien 1 dibagi 2 0,5, 0,1 dibagi 1 ya, ini dibagi ininya ya. Nah, siapa yang lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil adalah O2. Maka kakak tandain, kakak kotakin sengaja, kakak tandain artinya apa? Si O2 ini ternyata mol dibagi koefisiennya paling kecil, maka dia harus jadi 0. Ya, harus jadi 0. Kenapa harus jadi 0? Karena dia lebih kecil hasil baginya. Lalu ini apakah? Oh, ini sebentar, ini dulu ya. Jadi dari sini langsung ke sini. Nah, yang kakak buletin di tengah itu begini, 0,1 mol dikurang berapa ya supaya jadi 0? Maka angka 0,1 itu didapat dari atasnya ini. Jadi kalau ini 0,5 ya bawahnya juga 0,5. 0,3 ya 0,3, 0,7 ya 0,7 gitu ya. Nah, inilah yang akan kita manfaatkan untuk mencari mol-mol yang di sebelah sini. Jadi angka-angka ini sebelumnya belum ada. Ya, pakai apa Kak nyarinya? Pakai perbandingan. 1 adalah 0,1, kalau 2 berarti 0,2. Ya, ini juga gitu. 1 0,1, 2 0,2. Atau secara matematik ya, tadi 2/1 dikali ini. Ya, jadi patokannya itu yang kakak merahin ini. Dia dapat dari mana? Dari angka yang di atasnya ini. Kenapa pakai yang ini Kak? Kenapa nggak pakai yang 1? Karena tadi hasil bagi ini dengan koefisien dia lebih kecil. Ya, makanya dia jadi reaksi pembatas. Ya, ini adalah si pembatasnya yang jadi 0. Ya, oke. Ini kita kurangin 1 dikurang 0,2 0,8. Inilah yang disebut sebagai mol sisa dari siapa? Dari H2 ya. Nah, kalau yang tadi sebelah kiri tanda panah itu dikurang, sebelah kanan tanda panah itu ditambah. 0 ditambah 0,2 0,2. Ya, inilah berarti mol dari produk yang terbentuk H2O-nya. Nah, karena dari soal tadi diminta adalah ya berapa massa H2O dan massa zat yang sisa. Oke. Massa H2O berarti mol dikalikan mR, rumusnya biasa ya. Massa adalah mol kali mR. Mol ini nih ya, kita ambil yang dari sini. mRH2O, jadi H-nya ada 2, O-nya ada 1. Ya, kita masukkan AR masing-masing ya. mRH2O nih kalau lupa aku ulangin lagi deh. Ya, 2H tambah 1O. 2 kali AR, H itu 1. Ini ada dari soal nanti AR ya. 16 pertanyaan 18. Nah, ini nanti masuk ke sini. Ya, AR. Jadi ini nanti adalah AR-nya. Atom relatif ya, atom relatif H1, atom relatif O16. Ini harusnya ada dari soal ya. Oke, jadi kita dapatkan massa dari H2O-nya adalah 3,6 gram. Berapa massa H2 sisa? Nah, ini kakak bilang ini ada molnya. Jadi mol dikalikan sama mR-nya. Ya, berarti 0,8 kali 2. 2 dari mana Kak? MR, MRH2. MR dari H2 ya. Berarti kan 2 kali H ya. Berarti 2 kali ARH. H kan 1. Sorry. Nah, ya, ini sama. Ini tadi apa? AR ya, AR dari si H. Sorry nih, macet H tuh ya. Ini 1. Oke. Ya. Jadi dari ya sekian mol H2 tidak semuanya habis bereaksi, dia sisa. Nah, sisanya ini 0,8 mol kita konversi ke dalam gram ya, tinggal kalikan dengan mR-nya jadi sekian gram. Oke, ini adalah stokiometri dasarnya ya. Cukup sekian dulu dari kakak. Sampai jumpa pada video berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.